Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berprasangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi saya akan membagikan video yaitu baru-baru ini ada yang namanya yaitu Sujiwo Tejo ya. Bapak Sujiwo Tejo itu mengatakan bahwasanya Gus Miftah itu adalah waliullah. La haula wala quwata illa billah. Kok bisa ya teman-teman ya? Bapak Sujiwo Tejo ini kok bisa mengetahui bahwasanya Gus Miftah ini adalah waliullah? Coba teman-teman, karena kemarin itu yaitu Gus Miftah itu mengolok-olok, menghina yaitu seorang bapak-bapak penjual es teh yang dikatakan goblok ya. Lalu kemudian bapak es teh ini viral dan banyak orang-orang yang mendatangi beliau. Bahkan ada yang mendonasikan uang sampai ratusan juta, bahkan sampai diumrohkan oleh ya, dengar-dengar mau diumrohkan. Lalu kemudian Gus Miftah juga mau mengumrohkan yaitu keluarganya, yaitu mertua Bapak Sun Haji yang penjual es teh, lalu kemudian istrinya. Dengan itu ya, Sujiwo Tejo ini menganggap bahwasanya Gus Miftah ini adalah waliullah. Karena apa? Karena ketika itu mengolok-olok lalu kemudian rezeki mengalir. Bapak Sujiwo Tejo ini kok bisa mengangkat yaitu Gus Miftah sebagai waliullah ya. Itu bukan waliullah ya teman-teman. Lucu ya teman-teman ya. Dari mana asalnya ini ya? Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berprasangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Oh, Gus Miftah itu ternyata seorang wali ya teman-teman ya. Wow. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh, punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali. Oh. Ini kocak ya teman-teman ya, Bapak Sujiwo Tejo ya. Kelihatannya Gus Miftah itu katanya mengolok-olok, tapi semestinya Gus Miftah ini seorang wali. Aduh. Kok malah jadi begini ya teman-teman. Lucu ya teman-teman ya. Orang yang berakhlak seperti itu kok malah bisa diangkat sebagai wali ya teman-teman. Yang mengolok-olok, yang suka menghina. Lalu kemudian video-video yang lain seperti Yati Pesa itu disebut bajingan, lonte dan lain itu. Apakah ciri-ciri seorang wali apakah suka menghina, menghujat, mencaci maki ya? Kan ini nggak dipakai ya teman-teman ya. Yang tidak ingin dipuji, dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji. Namanya Sun Haji. Namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat
goblok, memaki-maki, menghujat padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Ini Bapak Sujiwotejo ini bener enggak sih ya? Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali, Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Jadi kalau saya perhatikan ya, Bapak Sujiwotejo ini ya cuma asal ngomong doang ya teman-teman. Entah itu ya menangis beneran atau dibuat-buat gitu teman-teman ya. Jadi kalau mengangkat Gus Miftah sebagai waliullah ini sangat jauh sekali ya teman-teman ya. Ciri-ciri waliullah itu tidak seperti itu ya teman-teman. Enggak nyeleneh-nyeleneh, enggak aneh-aneh ya. Mana ada waliullah itu yang seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya ya saya akan tampilkan ya. Begini loh ya, ciri-ciri waliullah ya teman-teman ya. Di sini adalah ya akan dijelaskan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA. Hafidhullah ta'ala. Mari kita simak videonya. Ustadz, siapakah wali Allah? Dan apakah kita berkesempatan menjadi wali Allah? Nah, kalau bicara waliullah, itu orang-orang yang beriman. Semua orang beriman itu waliullah. Tapi tingkatan wilayahnya ini berbeda-beda. Dengan apa? Tadi yang kita sampaikan. Orang yang melaksanakan yang wajib-wajib, insya Allah dicintai Allah. Tapi yang naik akan lebih dicintai Allah dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi waliullah adalah yang mengatakan, Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang-orang yang mengatakan kami beriman kemudian istiqomah, tuh malaikat turun tuh menguatkan mereka. Akan dapat karomah tuh mereka. Akan dijaga, dikasih kabar gembira agar mereka tidak takut dengan masa lalu dan tidak khawatir dengan masa depan mereka. Maka kalau bertanya siapa wali Allah, yang mengatakan kami beriman kemudian istiqamah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu waliullah. Karena di masyarakat kita kadangkala yang disebut waliullah itu malah orang yang nyeleneh-nyeleneh. Yang nggak sholat. Kadangkala pakainya compang-camping. Dikatakan, oh ini waliullah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau melihat orang berjalan di atas air atau terbang di atas awan, jangan percaya kalau dia waliullah. Jangan dipikir orang yang kebal, orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa terbang tadi itu waliullah. Kata Imam Syafi'i, sampai engkau lihat apakah amalan dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi dia ini dukun, bisa jadi dia ini penyihir. Kenapa? Karena sejatinya jin itu terbang sana terbang sini. Maka jangan percaya kepada waliullah yang tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjalani sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat dia punya karomah, siapa yang tahu itu karomah apa sih? Memang ada karomah. Kalau memang dia orang yang taat kepada Allah, insya Allah waliullah. Syekh waliullah, nih, Syekh waliullah insya Allah Abdul Qadir Jailani, rahimahullahu taala. Dia pernah di antara tidur dan terjaga, ada cahaya yang memanggil dia. Dipanggil Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Suara dari balik cahaya itu. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Labbaik, labbaik. Ya aku datang, apa? Ada apa? Suara itu mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Lalu suara itu mengatakan, aku telah menggugurkan kewajiban sholat atas dirimu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Anta iblis, kamu iblis. Itu suara itu bertanya, dari mana engkau tahu aku iblis? Sudah banyak orang Islam yang aku sesatkan dengan cara ini. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah menyuruh kita sholat, engkau nyuruh kita nggak sholat. Di Quran Allah perintahkan aqimus sholat, aqimus sholat. Lalu engkau nyuruh kamu nggak sholat, ngaku Tuhan, engkau iblis. Maka hati-hati. Jadi kalau bicara bagaimana menjadi wali Allah, belajar agama yang benar, laksanakan perintah Allah, laksanakan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, insya Allah engkau akan menjadi wali Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA, yaitu tentang terkait siapakah yaitu waliullah.
Nah, teman-teman, jadi ciri-ciri waliullah itu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintahnya yaitu yang wajib maupun yang sunnah ya. Nah, apa yang disampaikan oleh yaitu Bapak Sujiwo Tijo itu ya jelas-jelas salah ya teman-teman ya. Gus Miftah ini bisa diangkat menjadi waliullah ya teman-teman. Jadi itu adalah omongan yang ngaco ya. Tidak usah dipercaya, adalah perkataan-perkataan yang ngaco ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah Wabil Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.